Dr. Charles Simantoro lulusan dari FK-nya, beliau ini suka sekali, dia laku di mana-mana beliau ini. FK-nya dari UGM, spesialisasi dalam dari UDIP, kemudian KKV dari UI, dan intervensinya di sekolah terkenal untuk intervensi di Korea Selatan, Asan Medical School ya, yang sangat populer di dunia, Asan Medical School untuk intervensi kardiovaskuler. Beliau akan membicarakan masalah tata laksana non-STEMI dan STEMI terkini. Kepada Dr. Charles, saya persilahkan, waktunya sekitar 20 menit. Silakan Dr. Charles. Terima kasih Dr. Ika selaku moderator. Selamat pagi teman-teman sejawat sekalian. Baik, senang sekali bisa bergabung di acara forum ini, dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah memberi saya kehormatan dan kesempatan untuk bicara. Saya izin share screen. Apakah suara saya jelas terdengar? Sudah jelas, Dok? Terima kasih. Sedang proses ini. Nggak masalah, Dok. Mudah-mudahan cepat keluarnya. Ngikutin moto orang Jawa, ya, Dok. Alun-alun asal kelakon. Iya, ini kok lama ini. Nah, alhamdulillah udah mulai keluar, Dok. Ya, sudah tampak ya. Baik. Ya. Topiknya sebetulnya kelihatannya judulnya sederhana ya, sindrom koroner akut, tetapi ternyata tadi sudah disampaikan oleh Dr. Muhadi bahwa pengenalannya termasuk cukup harus hati-hati ya. Jadi karena ada judul yang disampaikan ke saya ini ada kata-kata dari ESC untuk STEMI maupun STEMI. Nah, sedikit overlap mungkin slide-nya, karena saya lihat di sini pesertanya sebagian besar adalah teman-teman yang di ujung tombak nantinya, di garis depan sehingga mengenai sindrom koroner akut ya. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik Dr. Muhadi tadi mengenai anamnesis yang baik, harus anamnesis yang baik. Jadi kita lihat di slide ini bahwa sindrom koroner akut itu spektrumnya sangat luas ya, mulai dari yang mungkin gejalanya minimal sekali, yang nyaris asimptomatik atau tidak jelas, ya, kadang hanya merasa lemas atau keringat dingin atau sesek, atau kalau untuk lansia kadang-kadang tiba-tiba nggak doyan makan karena mungkin ulu hatinya rasanya nggak enak dan sebagainya, sampai pasien-pasien yang datang ke hadapan kita tiba-tiba ares di depan kita belum sempat dilakukan EKG, itu juga masuk dalam spektrum sindrom koroner akut. Oleh karena itu tadi anamnesisnya jangan lupa selain keluhan utama juga Secret Seven ya, kita dulu diajarkan oleh para guru kita untuk anamnesis yang lengkap Secret Seven, mulai seandainya ada nyeri, lokasinya, penjalarannya, ya kan, kemudian onsetnya bagaimana, pencetusnya apa, faktor pemberat, faktor memperingannya, gejala penyerta. Jangan lupa juga ada fundamental form. Fundamental form itu ada riwayat penyakit sekarang kan, terus tadi kencing manis, kolesterol, bagaimana riwayat berobatnya, teratur atau tidak ya. Riwayat penyakit keluarga juga penting, apakah di keluarga ini ada riwayat penyakit aterosklerotik juga, aterosklerotik vascular disease seperti
penyakit jantung koroner atau stroke, ya. Kemudian juga diriwayat jelek pasien, misalkan merokok dan sebagainya. Nah, dari anamnesis yang baik, kemudian tanda vital, yakin alo maupun auto anamnesis kita sambil bikin EKG-nya. Jadi EKG-nya itu juga kadang-kadang tidak bisa langsung muncul ST depresi atau ST elevasi. Ya, kadang-kadang ECG-nya masih normal kalau itu masih baru, atau kadang-kadang tampak normal, tapi kalau kita teliti sebetulnya mungkin ada hiperakut T, atau ada pola LBB, kriteria Garbosa, maka itu juga masuk ke suatu sindrom koroner akut. Ya. Jadi seperti itu. Dalam mendiagnosa ACS itu, betul kata Dr. Muhadi tadi, memang secara teori sepertinya gampang. Ya ACS, pokoknya pasien nyeri dada, EKG-nya ada ST depresi atau ST elevasi, beres. Gitu ya kan. Ternyata kan tidak semudah itu. Bahkan ada yang tadi Dr. Muhadi sampaikan, jadi nampaknya seperti ST depresi di antroseptal, tapi ternyata sebetulnya itu kasus ST elevasi kalau infaknya di posterior. Ya. Jadi ST depresi yang di V1, V2 itu sebetulnya adalah cerminan dari ST elevasi di posterior. Makanya harus buat 789, kadang V3R, V4R juga. Kalau EKG 12 lead-nya kok normal, padahal pasiennya kesannya ada klinis iskemik yang jelas, ada angina yang jelas, faktor resikonya jelas, tapi ECG pertamanya normal. Nah, itu harus kita cermati, cukup nggak ini EKG 12 lead, atau kita harus buat V3R, V4R, 789, kita buat serial, ya. Kemudian troponin juga begitu. Kadang dulu kita berpikir troponin ini sudah enzim jantung yang paling sensitif, ya, paling bagus. Jadi kalau troponinnya positif, ya itu sudah pasti koroner. Kalau troponinnya negatif, maka sudah pasti menyingkirkan koroner. Ternyata setelah kita belajar lagi, tidak sesederhana itu, ya. Bahkan pada kasus yang troponinnya negatif, dia bisa koroner, yaitu pada kasus unstable angina. Ya. Angina pectoris unstable yang tidak stabil, itu troponinnya bisa negatif. Dan sebaliknya, troponin positif belum tentu sindrom koroner akut. Ada banyak keadaan juga di mana troponin positif itu kasusnya kasus non-kardiak. Misalkan apa? Pada pasien yang CKD, pada pasien yang critically ill, ya, yang datang mungkin dengan diseksi aorta, dengan emboli paru, dengan stroke, kayak gitu bisa positif troponinnya. Demikian juga pada kasus jantung tapi bukan koroner, bukan sindrom koroner akut nih. Misalkan miokarditis, ya, itu bisa Takotsubo, pasien CHF, akut heart failure, troponin bisa positif. Oleh karena itu, memang butuh kecermatan dari kita, kehati-hatian dari kita dalam melakukan history taking, anamnesis yang baik tadi, kita pakai semua senjata, ya. Secret Seven, Fundamental Four, dilihat semua EKG-nya dibuat, dilihat secara hati-hati EKG-nya, jangan cuma mencari ST depresi, apakah ada TOLT, apakah ada T inverted, apakah ini juga perlu 789, V3R, V4R, apakah ada ya. Demikian juga troponin, kalau troponinnya negatif, maka itu penting untuk dilakukan serial tadi. Nah, ini slide kedua, ini juga dengan slide-nya Dr. Muhadi. Nanti ya, kita mau apakan ini pasien yang datang dengan kecurigaan out, ya.
Jadi tidak apa-apa ya kita ulang-ulang slide-nya karena adik ini nanti practitioner, jadi di ujung tombak nanti harus betul, harus tepat dalam penanganannya ya. Jadi belum tentu kalau troponinnya itu negatif sudah harus langsung disingkirkan seperti itu. Nah, di sini kita pakai high sensitive cardiac troponin. Jadi cardiac troponin itu sekarang yang paling dianjurkan karena tidak lagi memakai periksa juga LDH, kemudian SGOT, SGPT, ya, CKMB, dan sebagainya. Ini kalau kita mau cepat rule in, rule out pasien, itu dari guideline dianjurkan lebih sensitif dan akurasinya lebih tepat untuk melihat kerusakan otot jantung. Ya. Nah, high sensitive cardiac troponin ini nanti satuannya itu nanogram per mililiter. Dengan nilai dikatakan meningkat itu biasanya kalau di atas 50. Ya. Beda kan dengan sensitif troponin. Ya. Yang sensitif kardiak troponin itu nanti satuannya mikrogram per mililiter dengan nilai normalnya kurang dari 0,01. Jadi kalau di tempat teman-teman sejawat itu nanti ternyata troponin berarti itu masih yang troponin yang sensitif. Tapi kalau yang high sensitif kardiak troponin, maka satuannya pakai nanogram per mililiter. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau yang high sensitif kardiak troponin tadi, di samping dia sensitif dan akurasinya baik, ya, tapi dia juga punya kerugian. Kerugiannya apa? Jadinya kadang-kadang pasien-pasien yang bukan koroner, tapi terjadi kerusakan miokard, dia juga bisa terdeteksi. Oleh karena itu, tadi kita tidak gebiah uyah asal troponinnya positif, berarti kasus koroner. Bukan, ya, tidak bisa menyamaratakan seperti itu. Tetapi misalkan kita di triase nih, ada curiga ACS, ya, klinisnya dari anamnesis tadi mendukung. Kemudian faktor-faktor resikonya banyak ke arah sana, ya. EKG-nya mencurigakan. Maka ya sudah in itu, ya, rendah, ya. Tetapi begitu dicek 1 jam kemudian atau sampai diulang lagi sampai 3 jam kemudian ternyata meningkatnya itu lebih dari 5 kali yang awal, ya. Jadi ada perubahan peningkatan, maka itu meyakinkan bahwa ini pasien ke arah sindrom koroner akut. Jadi di sini menentukan apakah pasiennya nanti harus langsung ke cath lab, angiografi, ya, atau ke bangsal, ya, atau pasiennya mungkin bisa pulang nanti dari rawat jalan diprogram untuk MSCT koroner, ya, cardiac coroner CT scan ini, atau stress test seperti echo stress atau pemeriksaan nuklir, ya, seperti itu. Slide-nya nggak mau jalan lagi. Oke. Ini juga hampir sama, ya. Rule in, rule out-nya tadi. Kalau pasiennya risiko rendah, ini low risk. Dia troponinnya sangat rendah. Meskipun chest pain-nya sudah onset-nya lebih 3 jam, tapi kardiak troponin yang high sensitifnya itu very low, maka dia bisa di rule out. Karena nggak mungkin kalau
onset nyerinya sudah lebih 3 jam, low risk untuk ke arah koroner. Ya. Kalau yang pasien yang ke arah sindrom koroner akutnya ini high risk, tentunya yang high sensitive cardiac troponinnya tinggi atau dalam 1 jam atau apalagi 3 jam itu ada peningkatan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya juga bahwa patofisiologi utama dari sindrom koroner akut adalah pecahnya plak aterosklerotik. Ya. Meskipun ada berbagai tipe infak miokard, tetapi kalau yang tipe 1 itu akibat plak aterosklerotik yang pecah, kemudian platelet akan ngumpul di sana pertama, memicu aktivasi platelet, kemudian diikuti oleh fibrin. Jadi yang pertama adalah white thrombus, platelet, kemudian red thrombus, fibrin, trombin dan fibrin di sana. Oleh karena itu, pada semua kasus sindrom koroner akut, kita perlu segera memberikan antitrombotik yang baik. Ya. Antitrombotik terdiri dari 2, antiplatelet dan antikoagulan. Di sini contoh-contoh antiplatelet. Jadi ada antikoagulan. Yang antiplatelet itu yang ini, kayak aspirin, ya. Ini bekerja menghambat rombosan A2. Kemudian ada ADP inhibitor atau P2Y12 inhibitor ini, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, ya, cangrelor. Ini kenapa cangrelor warnanya merah? Kalau merah ini artinya dia parenteral, nggak ada peroral. Ya, kalau yang hitam-hitam ini tulisannya hitam ini berarti dia peroral. Jadi yang dimaksud double antiplatelet DAPT adalah aspirin dan ini asetil salisilat dan P2Y12 inhibitor. P2Y12 inhibitor kalau bisa yang poten. Yang mana yang dimaksud yang poten? Yang poten adalah prasugrel atau ticagrelor. Ya. Jadi clopidogrel sekarang kelasnya kalah. Karena dianjurkan adalah pemakaian P2Y12 yang poten, yaitu prasugrel atau ticagrelor. Kalau nggak ada, baru clopidogrel. Gitu ya. Nah, kemudian antiplatelet selain kelompoknya ASA dan P2Y12 inhibitor, ada lagi kelompok GP2B3A inhibitor. Kalau ini semuanya parenteral. Tapi ini biasanya kita berikan di cath lab kalau seandainya kita sedang mengerjakan pasien primary di sana, kemudian setelah di balon, di stent, dan sebagainya, itu aliran tetap tidak mengalir dengan baik, maka kita berikan antiplatelet parenteral untuk bail out istilahnya. Ya. Nah, sejalan dengan pemberian antiplatelet yang poten, maka kita berikan juga antikoagulan, karena kita tahu di sini tadi selain platelet yang menyumbat, juga fibrin dan trombin. Jadi antikoagulan juga kita berikan. Nah, ini contoh-contoh jenis antikoagulan. Antikoagulan itu bermacam-macam. Mulai dari vitamin K antagonis juga antikoagulan, tapi dia bekerja di kaskade koagulasi sana. 27, 9, 10 yang dihambat oleh vitamin K antagonis. Contohnya, obatnya warfarin, kumarin itu. Kemudian ada faktor 10A inhibitor yang apixaban, edoxaban, rivaroxaban itu di sana. Ya, ini yang oral ya. Kemudian ada lagi dabigatran yang oral untuk faktor 2 inhibitor. Ya. Trombin inhibitor, antitrombin inhibitor. Kemudian yang parenteralnya ada unvaccinated heparin dan ada low molecular heparin seperti enoxaparin dan faktor 10A inhibitor yang sintetis seperti fondaparinux dan trombin inhibitor yang parenteral. Oke. Nah, dalam pemberian antitrombotik, kita berikan antiplatelet, kita berikan antikoagulan, tentunya kita harus seimbang. Kalau semua itu kita berikan supaya katakanlah kita pengen sumbatannya itu segera terbuka, segera lancar, maka bleeding risk akan meningkat, ya kan?
Tapi kalau kita juga pemberiannya takut-takut, kurang, tidak sesuai standar, mungkin juga iskemik risknya yang meningkat. Seberapa besar dosisnya, obat apa antiprobotik, itu ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan, seperti karakteristik pasiennya, ya, presentasi klinis dari pasien yang kita berikan ini, apakah ACS, apa chronic coronary syndrome, bagaimana komorbidnya sih pasiennya, apa macam-macam, begitu diabetes juga, PAD, ya, HV lain sebelumnya yang sudah dia minum, kemudian apa aspek prosedurnya nih nanti seperti apa mau PCI atau mau CABG, itu semua jadi pertimbangan. Nah, untuk memperkirakan pasien-pasien yang risiko perdarahannya tinggi, itu kita bisa masuk, tadi Dr. Muhadi sudah sampaikan ada usage score, ya. Di sini ada tabel high bleeding risk kriteria. Jadi kalau masuk paling sedikit 1 mayor atau 2 minor, maka itu pasien-pasien dengan kriteria high bleeding risk-nya tinggi, ya. Risiko perdarahannya tinggi, high bleeding risk. Seperti pasien yang HB-nya kurang dari 11, pasien dengan CKD dengan GFR kurang dari 30, pasien dengan trombositopeni sedang atau berat, ya. Ini macam-macam di sini tabelnya. Jadi 1 mayor atau 2 minor, maka pasien itu risiko tinggi perdarahan. Nah, untuk P2Y12 inhibitor, ya, kita juga lihat bahwa macam-macam pilihan, ya. Dulu prasugrel belum masuk Indonesia, yang ada clopidogrel, terus berlanjut ticagrelor, sekarang prasugrel juga yang IV cangrelor ini belum. Nah, obat-obat ini meskipun sama, dia satu golongan P2Y12 inhibitor, ya, tapi kita disuruh pakai yang poten. Kalau bisa yang poten itu prasugrel dan ticagrelor. Kenapa? Obat-obat ini berbeda farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Karena seperti ticagrelor, dia bukan prodrug. Ya. Kalau clopidogrel dan prasugrel masih prodrug. Dia harus melewati, kalau clopidogrel harus melewati 2 langkah biometabolisme di dalam tubuh dulu. Ya, dan dia tergantung pada enzim CYP, dependent. Kalau prasugrel, meskipun juga prodrug, tetapi dia hanya melewati 1 step untuk bioaktif metabolismenya. Jadi, onsetnya prasugrel cepat, setengah sampai 4 jam. Ticagrelor lebih cepat lagi, setengah sampai 2 jam, ya, pada hard loading dose. Ya. Oleh karena itu, maka di sini dikatakan only when prasugrel atau ticagrelor not available, tidak ada atau tidak bisa ditoleransi atau kontraindikasi, baru pilih clopidogrel. Meskipun kelasnya sama-sama kelas 1. Tapi kalau ada, nah kita diminta pilih prasugrel atau ticagrelor dulu. Ya. Kalau aspirin gimana? Aspirin direkomendasikan pada semua pasien yang tanpa kontraindikasi. Dr. Charles bisa agak cepat dikit, karena kita jam 11 harus pindah tempat lain. Oh iya, baik. Waduh, ya. Udah jam 11. Udah kelewatan jam 11. Baik. Ada planning lecture masalahnya. Iya, baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya. Obat-obatnya kita pilih DAPT, aspirin, dan P2Y12 yang poten. Nah, ini prasugrel. Di sini nanti bisa dilihat kalau prasugrel obat baru yang ada di Indonesia, sehingga loading dose-nya mungkin 60 mg oral, diikuti maintenance dose 10 mg. Tapi kalau prasugrel ada pembatasan,
Kalau pasien usia 75, berat badannya kurang dari 60, itu dosisnya harus 5 maintenance dosisnya 5 mg sehari 1 kali, dan tidak boleh kalau pasiennya pernah stroke. Ya. Nah, di guideline yang baru ada tambahan lagi bahwa ternyata obat oral antikoagulan rivaroxaban juga bisa dipakai untuk bersama-sama dengan aspirin long term-nya, tapi dosisnya sangat kecil, 2,5 mg ya, sehari 2 kali. Ini untuk extended antitrombotic treatment. Jadi pasien sudah dapat DAPT 1 tahun, kemudian di-extendedkan, diperpanjang lagi untuk kasus-kasus selektif, untuk kasus-kasus tertentu. Nanti kita lihat di belakang pasien yang kayak apa sih yang dapat aspirin dan rivaroxaban kombinasi. Biasanya kita berikan heparin, ya, bolus, kemudian maintenance sampai dia PCI, ya kan. Kemudian Parinux juga bisa diberikan pada pasien-pasien yang STEMI sampai nanti PCI, tapi kalau mau primary untuk kasus STEMI, maka Fondaparinux tidak bisa diberikan. Nah, ini kasus-kasus di mana NSTEMI itu ternyata juga bisa cepat ya. Bukan cuma ini juga, kalau kasusnya itu high risk, maka dia bisa early invasif kurang dari 24 jam. Kalau untuk kasus dari 2 jam. Jadi ciri-ciri end-stage shock, cardiogenic, life-threatening arrhythmia, dan ini. Ini semua bisa dibaca di guideline. Nah, ini untuk menilai berapa lama dok kita pakai DAPT. Nah, ini DAPT, kita lihat pakai kalkulator tadi. Kalau skornya precise score kurang dari 25, kita bisa standar atau long DAPT, seperti itu. Nah, ini juga kalau misalkan sindrom koroner akut, kemudian high bleeding risk, ya, tidak harus sampai 1 tahun. Ya. Kalau high bleeding risk, cukup DAPT-nya 6 bulan, bisa aspirin clopidogrel atau aspirin ticagrelor. Kalau dapat DES. Nah, ini tadi yang kalau NCACS itu bleeding risk-nya low, jadi kalau low dia, maka bisa sampai 1 tahun aspirin prasugrel, aspirin ticagrelor, aspirin clopidogrel, ya. Kemudian boleh dilanjut kalau ischemic risk-nya masih tinggi, maka ini yang dikombinasi aspirin dengan rivaroxaban tadi. Slide-nya belum berubah, dokter. Baru, ya. Slide-nya belum berubah. Belum berubah. First time timing invasif strategi masih. Oh. Dokter saya masih ada beberapa slide lagi, karena kita harus berpindah ke acara lain. Ya, lewatan 5 menit yang sudah. Iya, baik Pak Ika. Sekarang ini slide-nya nggak berubah. Slide saya di tempat saya udah berubah. Ya, di sini masih timing invasif strategis. Mungkin karena nggak ke-share kali. Oh. Oh. Masih bisa, atau kita langsung tanya jawab jika ada pertanyaan barangkali Dr. Charles. Karena waktu kita sudah sangat mepet. Ya, ya boleh. Slide-nya saya kirim ke itu aja, ke panitia ya. Ya boleh nanti dibagikan ke peserta, boleh. Ya, jawab aja boleh, Dr. Ika. Masih banyak, Dr. Charles?
Habis.